Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Saya pikir saudaraku ini kasih Tuhan nggak datang ke gereja hari ini. Kenapa? Karena apa itu libur terjepit ya, tanggal terjepit ya. Ya hari terjepit ya, Harpit. Itu hari Jumat kan Harpit itu sebenarnya. Saya pikir ada libur panjang, tapi saya bangga kepada saudara bisa hadir ibadah pada saat ini. Amin. Ya, amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini. Ada tujuan tertentu, ada hal yang baik bagi kita sebagai umat Tuhan. Supaya apa? Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita mengerjakan sesuatu dengan segenap hati. Bukan supaya dilihat oleh orang, bukan supaya nama kita tertera, contohnya di LED gereja, nama kita tertera contohnya di warta gereja, bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk gereja. Tidak. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Benar gak saudara dikasihi Tuhan? Makanya saya akan berikan judul pendahuluan saya. Boleh klik. Sebagai tema perbuatlah seperti untuk Tuhan. Klik. Iya. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Sejatinya atau seharusnya kita memuliakan Allah dalam segala perkara. Kalau kita sebagai karyawan, karyawati, kita mengerjakan sesuatu itu dengan segenap hati kita. Walaupun bos kita kasar, walaupun atasan kita jahat kepada kita, tetapi tetap kita mengerjakannya dengan segenap hati. Kenapa? Karena kita mengerjakan itu bukan untuk bos kita, tetapi kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Amin. Kalau kita seorang bapa rumah tangga, kalau menjadi suami yang baik, jadilah suami yang baik karena mengerjakannya itu seperti untuk Tuhan, bukan kepada istri kita, bukan kepada anak-anak kita, tetapi kenapa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam segala perbuatan kita. Kalau kita seorang hamba Tuhan, pengerja gereja, lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya dilihat, oh dia pengerja yang rajin di gereja. Dia seorang pengerja yang senang menyumbang gereja. Dia seorang pelayan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Bukan, kalau itu tujuan kita. Orang dunia juga bisa mengerjakan itu. Benar gak saudaraku dikasihi Tuhan? Orang dunia juga dia nyumbang 50 juta. Bisa, 100 juta, 1 miliar bisa. Kenapa? Supaya namanya dipuja-puji. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kalau kita melakukan sesuatu untuk gereja, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu supaya nama Tuhan dihormati dalam perbuatan yang kita lakukan. Enggak ada amin. Saya mengerti hati saudara. Banyak orang, udah ngeri-ngeri sedap sekarang. Belum nyumbang aja di gereja saudaraku, udah omongannya gitu. Bener. Belum ngasih perpuluhan aja di gereja udah begini. Kenapa gue kasih perpuluhan di situ? Nanti dimakan sama pendeta. Belum ngasih aja udah banyak ngomong, apalagi udah ngasih. Coba makanya saya tetap akan mengingatkan ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seandainya saudara memberi persembahan di gereja, nggak ada urusan kita. Kenapa kita memberinya? Kita berbuat untuk Tuhan bukan untuk manusia. Amin. Itu yang senang hitung-hitungan tuh ya.
Ya senang hitung-hitung ya. Kenapa ya? Ya senang hitung-hitung begitu. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Di mana apapun yang kita lakukan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita melakukan segala sesuatu itu, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Makanya hari ini saya akan coba diklik-klik. Nah ini perbuatan seseorang, nah ini perbuatan kita. Yaitu tidak ditentukan oleh jabatan. Tuhan tidak melihat jabatan kita apapun di kantor. Tuhan tidak melihat jabatan kita di gereja seperti saya sudah pendeta. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi yang Tuhan lihat, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah yang kita kerjakan itu untuk kebanggaan Tuhan atau tidak? Yang kita kerjakan itu apakah untuk hormat Tuhan atau tidak? Atau untuk pelebaran pekerjaan Tuhan atau tidak? Jadi saudaraku, Tuhan tidak pernah melihat jabatan kita. Sebagai OBK, sebagai security gereja kah, sebagai apa pengerja gereja kah, bahkan sebagai apapun tugas kita, mungkin ada jabatan kita di sekuler, saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tetapi yang Tuhan lihat, apakah kita mengerjakannya dengan segenap hati atau tidak. Apakah kita melakukannya, saudaraku dikasihi Tuhan. Bukan dengan kebanggaan kita. Makanya saya poin pertama, tidak ditentukan oleh jabatan. Rasul Paulus menulis surat ini. Dia mengutip dari kebiasaan orang Yahudi. Karena orang Yahudi kebiasaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, mau diakah sebagai supir, mau diakah sebagai apa, security, mau diakah sebagai tentara, mau diakah sebagai imam, mau dia sebagai CS, kantorkah, mereka mengerjakannya itu semuanya seperti untuk Tuhan. Coba kita lihat, mereka tidak lihat jabatan mereka. Makanya tidak ditentukan, saudaraku dikasihi Tuhan. Jangan kita pikir, oh nanti ditentukan oleh jabatan saya. Kalau jabatan saya bagus, saya mengerjakan yang terbaik. Kalau jabatan saya hanya OB, hanya CS, hanya pengerja gereja, saya tidak melakukan yang baik. Kita ditentukan itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi kita mengerjakannya dengan segenap hati kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Siap melakukannya? Hah? Amin. Enggak siap ya? Siap, luar biasa kalau begitu. Ya, jangan kita mikir, gak usah saya melakukan yang terbaik di gereja. Gak usah saya busuk orang di gereja bawa jiwa. Kan saya bukan pelayan gereja, kan kita itu begitu kan. Saya kan hanya jemaat biasa. Gak apa-apa, besuk aja bawa dia ke tempat ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Gak ada yang amin lagi. Share, saya rasa ada di share di sini kan. Kegiatan ibadah, kegiatan gereja kan. Share enggak? Saya kan bukan pengerja gereja. Saya kan bukan pendeta di situ. Saya kan bukan WL di Golo, BSD. Saya kan bukan pemain musik di Golo. Ngapain gua share itu semuanya? Biar aja pengerja gereja. Waduh, ini coba lihat bos. Tidak ditentukan oleh jabatan. Tidak ditentukan oleh jabatan. Kenapa? Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Bukan karena jabatan kita. Kalau itu yang kita pakai, saya mau katakan saudaraku dikasihi Tuhan. Iman kita, perbuatan kita masih cetek di hadapan Tuhan. Ya, masih cetek. Kita harus belajar apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Makanya saudaraku, saya akan baca ayat yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya. Coba hamba-hamba aja. Harus dengan tulus. Berarti tulus ini ada keikhlasan yang dalam. Makanya saya mau katakan tadi bukan karena jabatan.
kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan baru kita memiliki jabatan, baru kita melakukan sesuatu, kita gagal, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, perbuatan seseorang adalah harus dilakukan dengan segenap hati. Katakan dengan saya segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Enggak tahu lagunya ya. Ku sembah Kau Tuhan. Kita harus melakukan semuanya itu dengan segenap hati. Makanya kalau kita akan baca di dalam ayat yang ke-17-nya. Ayat ke-17 yaitu di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita harus mengerjakannya dengan segenap hati sambil mengucap syukur. Kenapa? Banyak orang sekarang mengerjakan sesuatu supaya dilihat oleh orang. Kata orang sekarang, carmuk. Anak-anak sekarang kan carmuk. Mungkin mukanya taruh di mana? Apakah ditaruh tong sampah ya? Di mana mukanya ya? Belum kelihatan. Banyak begitu. Tetapi coba nanti di belakang saudaraku, saudara tidak ada di situ. Masa bodoh dia. Apa? Coba tadi. Pendeta itu menjadi omongan. Karena sekarang lagi ngetrend di mana-mana. Pendeta jadi omongan, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada kan? Maksudnya nggak ada yang ngaku. Ya. Ngetrend. Coba lihat di mana-mana di medsos. Yang menjadi omongan pendeta, saudaraku dikasih Tuhan. Emangnya kenapa? Apa dosa pendeta? Saya mau tanya, apa dosa pendeta itu? Ada nggak dosa pendeta? Banyak. Apa dosa pendeta? Kenapa diomongin? Kalau di depan, salam Pak Pendeta, apa kabar? Gimana pendeta sehat? Puji Tuhan. Pendeta nanya gimana keluarga saya semua. Puji Tuhan Pak Pendeta. Di belakang ada pendeta. Apa? Apakah mengerjakan dengan segenap hati? Tidak. Kita ketemu orang. Kita melayani pekerjaan Tuhan bukan dengan segenap hati supaya dilihat orang. Ada udan di balik. Apa? Bakuang ya. Nanti beli di depan ya. Beli ya, pulang dari sini beli. Mereka lagi cari dana. Ya, ada bakwan di depan. Tadi saya belum. Nanti pulang saya akan beli. Beli ya. Janji enggak? Hah? Jangan lihat aja. Buat apa? Dengan segenap hati. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan segenap hati. Di situ nama Tuhan ditinggikan, saudaraku dikasihi Tuhan. Di situ nama Tuhan disanjung. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di situ nama Tuhan dibanggakan. Makanya apapun, mungkin seorang bapak rumah tangga. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, Pak. Amin Bapak. Amin. Amin. Seorang ibu mengurus anak lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hati. Berarti kalau dengan segenap hati itu tanpa ada embel-embel di dalam hatinya. Nanti kalau saya ngerjakan ini supaya saya dihormati. Nanti kalau saya lakukan ini supaya saya disanjung. Tidak. Tetapi itu semuanya kita lakukan karena dorongan Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga kita mengerjakan dengan segenap hati. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengerjakan dengan segenap hati. Saya sangat percaya gereja akan maju pesat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya seluruh kegiatan gereja di tempat ini ikutin enggak? Hah? Enggak. Hah? Ada kan kegiatan di sini kan? Banyak. Enggak. Banyak sekali kita punya alasan. Ngapain gua ikut? Makanya saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab perjanjian lama. Ya, di dalam kitab perjanjian lama. Yaitu di dalam Ulangan. Ada 8 kali ditulis di situ. Bahwa
lakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. 8 kali, 8 kali. Bukan hanya 1 kali, 8 kali. Berarti kalau 8 kali saking seriusnya Tuhan mengingatkan umatnya, lakukan sesuatu itu dengan segenap hatimu. Dan saya melihat saudaraku dikasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, mereka terus diangkat oleh Tuhan. Ya, mereka diangkat oleh Tuhan banyak di dalam Alkitab dengan segenap hati dia mengerjakan. Salah satunya adalah Yusuf. Dengan segenap hati dia mengampuni saudara-saudaranya. Apakah Yusuf direndahkan oleh Tuhan? Tidak. Ya. Justru diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mengerjakan dengan segenap hati. Banyak juga di dalam Alkitab orang berdoa dengan segenap hati. Apakah Tuhan mempermalukan mereka? Daniel di dalam Alkitab dia melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya. Walaupun dia diacau mau dibunuh, saudaraku, dia dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia mengerjakannya dengan segenap hati. Apakah Daniel jadi mati diterkam oleh singa? Tidak. Kenapa? Karena dia mengerjakan dengan segenap hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan membela dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Begitu juga saya akan berikan contoh satu lagi. Esther. Dia melakukan dengan segenap hati. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi, kita harus puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum. Apakah Mordekai jadi digantung gak di tiang? Tidak, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengerjakannya dengan segenap hati. Untuk membayar harga. Untuk melakukan doa dan puasa. Dan yang terjadi bukan Mordekai yang digantung. Tetapi si Haman, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bayar harga. Yang mengerjakan. Kalau kita mengerjakan dengan segenap hati. Saya mau katakan saudara menjadi orang Kristen yang sejati. Saya mau katakan saudara orang Kristen yang luar biasa. Saudara menjadi orang Kristen yang bisa membawa jiwa ke kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena mengerjakannya dengan segenap hati. Tetapi kadang-kadang di dalam diri kita tidak mengerjakan itu. Mungkin kita datang ke gereja bukan dengan segenap hati. Kita datang yang penting gue datang ke gereja, terlambat datang. Sebelum doa berkah udah pulang. Saya mau katakan itu bukan dengan segenap hati. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah diskon bagi kita kalau dia memberkati kita. Saya mau tanya, pernah gak Tuhan diskon bagi kita untuk memberkati kita? Pernah gak diskon? Dia memberkati kita 100%. Tapi kita diskon kepada Tuhan. Kenapa? Karena bukan dengan segenap hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya datang beribadah kepada Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan menikmati hadirannya. Saya datang kepada Tuhan supaya saya dilawat oleh Tuhan. Itu saya datang beribadah. Saya sangat percaya kalau kita kerjakan itu. Ketika kita beribadah di dalam gereja. Saya percaya banyak orang datang untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Ada orang-orang dengan segenap hati untuk datang di situ. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Makanya datanglah beribadah dengan segenap hati. Amin. Anak-anak muda harus dengan segenap hatimu juga ikut Tuhan. Amin. Anak-anak muda ada nggak di sini ya? Hah? Atau udah nikah semua, puji Tuhan ya? Nggak ada jomblo ya? Ya. Harus dengan segenap hati. Ketika engkau dengan segenap hati ikut Tuhan, saya percaya engkau tidak pernah akan jatuh dalam dosa seks bebas, dosa narkoba, dosa homo segala macam. Kok homo lagi ya? Ya, engkau tidak pernah akan jatuh di dalam dosa. Dan engkau juga tidak akan jatuh dalam tawuran, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, mukuli anak orang. Ya, enggak. Kenapa? Karena engkau melakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati. Makanya banyak orang yang jatuh karena dia tidak melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Dia datang beribadah bukan dengan segenap hati. Dia berdoa bukan dengan segenap hati. Makanya banyak yang jatuh. Makanya hanya dia berkata. Nah itu saya mau nyanyi. Saya mau nyanyi ya. Nyanyinya lagu dandutan. Sakitnya tuh di sini. Nah itu kan. Iya kenapa? Karena tidak segenap hati.
Yang penting baca firman Tuhan, apa artinya ini? Yang penting baca firman Tuhan enggak. Kan ada, saya mau tanya, pernah ikut ibadah enggak semangat pagi? Program gereja kita. Enggak pernah ibadah ya? Semangat pagi 4:30 sampai selesai. Pernah? Puji Tuhan. Nah, kita juga ada program Glow Pastoral Digital. Ya, beberapa hari yang lalu Pak Yulius yang tayang. Saudara gue dikasih Tuhan. Saudara nonton enggak? Enggak ya. YouTube Glow Pastoral Digital Channel ya. Channel maksud saya. Channel ya. Udah banyak saudaraku. Itu tonton, banyak berkat-berkat Allah di situ. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan begini, yaitu memanggil arwah orang mati. Ya, itu kan. Nah, itu juga banyak berkat saudaraku. Gereja kita banyak, seluruh pastoral melakukan dengan segenap hati. Kenapa tujuannya? Supaya jemaat diberkati Tuhan. Makanya lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Yang saya akan terusi buat kita. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita. Perbuatan seseoranglah dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kita harus melakukan ini adalah ajaran yang sangat menganggupkan dalam ajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Kolose. Dia mengajar jemaat itu supaya dia melakukan segala sesuatu itu seperti utuh Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti utuh Tuhan, di situ mujizat bisa terjadi bagi kita. Di situ lawatan Allah bisa nyata di dalam hidup kita. Di situ juga berkat-berkat Allah tercurah di dalam diri kita. Kenapa? Karena diri kita bukan dimuliakan di situ. Diri kita justru kita rendahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Amin. Jadi kedangkingan, kehebatan kita hilang saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau boleh saya katakan, yang kelihatan dalam perbuatan yang baik kita kerjakan adalah Tuhan, bukan kitanya. Kita mencerminkan di situ adalah karakter Allah, sifat-sifat Allah yang kita cerminkan. Ketika kita cerminkan sifat-sifat Allah, di situ orang datang kepada Tuhan, dia berkata, ini dia Kristen yang sejati. Di situ dia, inilah Kristen yang sejati. Inilah anak Tuhan yang sejati. Inilah pengerja Tuhan yang sejati. Kenapa? Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kalau saya melakukan segala sesuatu di gereja ini, apakah boleh? Sangat boleh. Ngomong sama Bapak Pendeta Julius. Ngomong aja. Mungkin saudara berkata, saya mau lakukan ini Pak Pendeta. Saya digerakkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ngomong sama penatua gereja. Saya percaya kita mengerjakan itu untuk Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Berarti dalam hal ini, ketika kita mengerjakan untuk Tuhan, berarti kita sudah mengimpartasikan kepada orang perbuatan Tuhan yang baik. Perbuatan Tuhan yang baik apa? Dia mengampuni kita dari segala dosa. Nanti beberapa hari ke depan kita akan merayakan namanya apa? Paskah ya. Berarti kita melakukan perbuatan baik. Kita mengimpartasikan itu bagi banyak orang. Sehingga berkata, puji Tuhan, saya diberkati. Puji Tuhan, saya dijamah oleh Tuhan. Puji Tuhan, lewat dia, lewat perbuatan dia mengerjakan untuk Tuhan, saya bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri orang itu. Di dalam diri orang itu. Ya. Kenapa? Karena kita mengerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan cari sesuatu. Siap kita kerjakan? Mungkin malu mikir. Sulit itu Pak Pendeta. Gimana? Saya udah terkenal orangnya jahat. Bagaimana gua robah kelakuan saya? Saya udah terkenal kalau saya gereja. Kenapa? Saya gak mau lagi ke gereja.
kita gua nyumbang di gereja pada waktu itu. Pak Pendeta, enggak ditulis nama saya. Udahlah kalau mau nyumbang itu, tulis aja di pinggir jalan itu supaya namanya ditulis. Saudaraku dikasih Tuhan. Nanti yang buat taman ini si A. Taman apa namanya gitu, si A gitu kan. Supaya namanya terkenal. Nah, itu dia. Tetapi saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yaitu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita, yang terakhir. Perbuatan seseorang apa saudaraku dikasih Tuhan? Harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Saya banyak melihat di dalam Alkitab, orang yang melakukan segala sesuatu adalah salah satunya yang paling terkenal di dalam Alkitab. Ketika mengalami kebangkrutan, yaitu namanya Ayub. Dia mengalami kebangkrutan yang sangat hebat. Sudah tidak punya apa-apa. Tadi pagi sekitar jam berapa saya bangun, jam 4 pagi. Saya teringat apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika habis semuanya, 7.000 ekor, 7.000 pasang dia punya berapa? Lembu sapi. Harga sapi 1 ekor sekarang paling murah berapa? Paling murah berapa? 15 ya. Itu hanya 200 kg. Kalau 7.000 berapa? Berapa M? Berapa M itu? 7.000 ekor. Kaya enggak itu saudaraku dikasih Tuhan? Kaya. Lebih kaya sama daripada pegawai kantor pajak ya. Lebih kaya. Ya. Benar. Kaya pada waktu itu. Belum lagi kambing, belum lagi domba dia memiliki, belum lagi onta saudara dikasih Tuhan. Dia seorang yang kaya raya. Tetapi habis semuanya itu. Tetapi dalam dia habis segala-galanya. Dia tidur di atas sedebu. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah mengumil sama Tuhan. Dia tidak pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan jahat. Tetapi karena perbuatan Ayub adalah baik. Perbuatan Ayub adalah selalu memuliakan nama Tuhan. Makanya berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kehabisan tidak punya apa-apa, justru nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Dalam penderitaan yang dialami, justru nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Seharusnya kita harus begitu sebagai anak Tuhan. Dalam kondisi kita dihina, dalam kondisi kita dicaci maki, dalam kondisi tidak punya apa-apa, justru kita harus memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Justru kita harus aktif beribadah di gereja. Justru kita harus lebih giat lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang ada masalah sedikit kalau pelayanan Tuhan. Gak mau melayani gue. Saya mundur pelayan, ya mundur aja. Kata orang gitu. Waktu masuk jalan pintu lebar, keluar juga pintu lebar. Banyak begitu sekarang. Aduh Tuhan ya, udah. Orang Kristen paling sulit. Kenapa? Karena perbuatannya bukan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau mempermuliakan nama Tuhan dalam perbuatannya, dia tidak pernah menggerutu apapun yang dikerjakan. Saya percaya kalau untuk memuliakan nama Tuhan dalam apa yang dia lakukan, saya percaya dia tidak pernah bersungut-sungut. Kalau saya percaya kalau nama Tuhan dipermuliakan dalam perbuatannya, saya percaya dia tidak pernah sakit hati kepada siapapun. Kalau perbuatannya mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya dia tidak hidup dalam kedendaman. Kalau perbuatan yang dia kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, saya percaya dia tidak menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita apapun yang kita kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan mempermuliakan diri kita, bukan mempermuliakan kekayaan kita, bukan mempermuliakan fasilitas yang kita miliki. Dalam 1 detik itu habis saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dalam 1 detik fasilitas yang kita miliki habis. Dan kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak membawa apa-apapun kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita dari sononya. Makanya dalam ku tak membawa apapun juga
Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada waktunya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Itu dia. Enggak bawa apa-apa saudaraku dikasih Tuhan. Hanya karena keluarga malu aja. Kalau gak ditaruh dalam peti gitu. Makanya biarlah perbuatan kita hari ini yaitu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Saya udah pemain musik dan saya akan tutup dengan kesimpulan klik. Perbuatan yang baik dan berkenan merupakan perbuatan yang indah di mata Tuhan. Perbuatan apapun yang kita kerjakan untuk nama Tuhan adalah itu yang indah. Kita akan puji ini bersama-sama. Mari kita bagi beri bersama dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yesus baik buat saya.